Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, keselamatan, serta keimanan. Karena dengan itu, sampai detik ini kita masih dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar menuju surga Allah melalui agama yang kita imani, agama Islam. Izinkan saya pada kesempatan kali ini memperkenalkan diri. Nama saya Nur Asia. Saya berasal dari Gresik, asal sekolah SD Muhammadiyah Manyar. Kali ini saya akan menyampaikan sedikit kultum saya mengenai sabar. Sabar itu identik dengan perkataan seseorang. Contohnya, saya sudah sabar. Saya melakukan semua kegiatan ini dengan sabar. Tapi, apakah betul sabar yang diucapkan itu sesuai dengan pengertiannya? Pengertian sabar menurut Syekh Muhammad bin Shahih Al-Utsaimin rahimahullah berkata bahwasanya sabar adalah meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, menahannya dari perbuatan maksiat kepada Allah, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah menghadapi takdir Allah. Dari definisi sabar di sini, kita perlu ketahui bahwasanya sabar itu berkaitan dengan hawa nafsu kita. Ketika kita sudah menjaga hawa nafsu kita untuk tidak berbuat maksiat, menjauhi perbuatan maksiat, karena Allah sesungguhnya, karena Allah pastinya akan memberikan kepada kita balasan yang berlipat ganda. Dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Antara sabar dan sholat kaitannya erat sekali. Ketika seseorang sudah melaksanakan sholat dalam keadaan dia sabar, insya Allah sholatnya akan menjadi khusyuk. Contohnya, ketika kita menghadapi sebuah musibah, kita menerima musibah tersebut yang ditakdirkan kepada Allah untuk kita dengan sabar dan ikhlas karena Allah, insya Allah ketika kita melaksanakan ibadah sholat, sholat kita akan khusyuk. Tapi kalau misalnya kita menerimanya dengan menggerundu, nah pasti sholatnya tidak akan khusyuk. Karena Allah sudah berjanji, Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 55 dan ayat 77 dijelaskan di situ. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasbir inna wa'dallahi haqq. Bersabarlah karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah sudah berjanji di dalam semua firman-Nya, di dalam Al-Quran. Banyak sekali janji-janji Allah yang menjelaskan tentang bahwasanya ketika kita sudah bersikap sabar, Allah akan menjanjikan pahala yang berlipat ganda. Surga janjinya, surga balasannya. Yang kita ketahui dalam sebuah mahfudot, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu menolong segala perbuatan atau setiap perbuatan. Jadi ketika kita melaksanakan sebuah pekerjaan, kita menghadapi sebuah musibah, apa yang sudah dijanjikan kepada Allah dengan kita menghadapinya dengan sabar, pasti janjinya Allah itu akan ditepati dan benar. Ciri-ciri orang yang bersabar itu seperti apa sih? Ciri-ciri orang yang bersabar itu tidak mudah mengeluh pastinya. Yang kedua, selalu ikhlas dalam menerima takdir Allah. Tidak pernah merasakan protes, kenapa saya kok disebut seperti ini? Karena sesungguhnya ketika Allah memberikan musibah kepada kita, kita akan diuji dengan kesabaran itu. Kalau kita lulus dengan ujiannya, insya Allah
kesabaran yang dijanjikan Allah, pahala yang berlipat ganda diberikan kepada kita. Oleh karena itu, kita mulai detik ini, hadapilah segala takdir yang menimpa kepada kita, hadapilah keadaan yang sudah ada di depan mata kita ini dengan penuh ikhlas dan sabar karena Allah. Karena kalau kita hanya belanja kebutuhan pokok, itu pasti akan ada habisnya. Kalau kita belanja sabar, tidak akan ada habisnya. Belanja sabar akan semakin banyak pahala yang akan kita terima ke depannya. Dengan belanja sabar, kita pasti akan mendapatkan pahala yang luar biasa yang tanpa ada batasannya. Karena sesungguhnya Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, Allah menjanjikan beberapa kenikmatan-kenikmatan bagi orang yang bisa berbuat sabar, bagi orang yang bersikap sabar dalam menghadapi takdir Allah, menghadapi keadaan atau musibah yang sekarang ini kita hadapi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.